antara 7 golongan tiang orang yang bakal mendapat naungan di hari kiamat adalah orang-orang yang sodakoh secara sembunyi-sembunyi, mengeluarkan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Itu termasuk golongan orang yang akan mendapatkan naungan, dikatakan yauma la dhilla illa dhilluh, tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah, diantaranya bagi mereka yang sodakoh sembunyi-sembunyi. Understand? Sodakoh sembunyi-sembunyi itu di dalam hadisnya Nabi Muhammad dawuh, sodakotus sirri tutfi'u ghadabar Rabb. Sodakoh sembunyi-sembunyi, mboten pamrih, tidak ingin dipuji orang, tidak diviralkan, sembunyi-sembunyi itu akan bisa menjadikan Allah menunda murkanya. Sodakoh ikhlas, Allah saking senenge orang yang melakukan lillahi ta'ala, murkanya Allah itu gak sido didukno, Pak. Makanya kula panjenengan ini harus ada lakonan sodakoh sir itu. Banyak caranya. Jumatan, ya, itu ngelebokno nang kotak itu. Kalau bisa ditutupi amplop, ojo bodok kayak amplop, Pak. Nang masjid itu ya kayak amplop pisan kalau bisa, supaya kanan kiri tidak ada yang tahu. Atau mungkin ditutupi supaya gak ketok begini, kanan kiri supaya tidak tahu. Kalau 50.000, nek 1.000 gak usah ditutupi, Pak. Ya, nek 1.000 lebokno. 2.000 gak usah ditutupi. Kalau masukkan uang ditutup. Contoh 1. Kalau guru kita Habib Mundir memberi contoh, kalau membeli sesuatu yang sifatnya di luar harga normal, beli kopiah, beli kopi, atau beli apapun, standarnya 30.000, standarnya 20.000. Jenengan nawar begitu tanya berapa ini harganya, 25.000. Padahal jenengan tahu asli ini biasanya 20.000. Kata Habib Mundir, beli aja 25. Sing 20 niat tuku, sing 5.000 lebihnya itu niat sodakoh sir. Mungkin yang jual merasa awakmu tak akali, tapi asli ini sing ngakali sing tuku, Pak. Karena dia ngakali untuk dapat pahala yang besarnya luar biasa. Sodakoh singit-singitan. Contoh lagi, bowo, BOWO. Bowo ini adalah menjadi tradisi sejak zaman Majapahit. Tadi nek bowo dicatat enggak? Tarmuji 50.000, catat tak? Engkau nek tarmuji bowo, berapa jenengan bowo nih? 50.000? Kan kayak utang-utangan itu kan dibalekno itu. Tadi nek rabi oleh duit akeh aja seneng dhisik. Balekno itu. Oh, fulan sodakoh untuk pernikahan 100.000. 50.000 dicatatnya apa? Catat apa? Bowo. Bahkan kadang-kadang kalau datang pernikahan itu, tamu itu begitu datang jelok langsung dikei kotak, Mak. Monggo. Lho ya apa sih? Iki nikahan apa galang dana ya? Pernah saya begitu. Datang nikahan
nama tulis langsung silahkan Pak. Silahkan apa? Biasanya kan silahkan ono soto atau apa. Nah, silahkan kotaknya diisi. Selamat aku go amplop kosong itu, Mang. Lo kan gak siap, gak biasa. Mbok delokon irunge nek mbangi itu ya adate rada siji ngoten nah. Orang sedekah untuk bowo sekali-sekali monggo bowonya dikei amplop, kan harus ada namanya kan? Nggih napa nggih? Ini saya pelajari di kuliahan dulu ini. Harus ada jeneng, kasih amplop lagi satu yang tidak ada namanya. Walaupun 10.000, Anda masukkan ke situ. Sehingga sing bowo pas bengi-bengi, sing lanang beber sampai sing wedok. Ayo Dik, buka Dik. Ya, carane bapak iki Mang. On amplop kosong iki sapa iki? Wis iku paling Sohibul Haja ya. Ati ngomong ahlul khair keliru, Sohibul Haja iku paling. Yang disodakoi tidak tahu siapa yang memberi, itu contohnya sodakoh sir. Understand? Ini saya beri contoh supaya jenengan ini ngelakoni, cok dirungokno tok. Dilako, insya Allah kalau ada kesalahan kita, Allah akan menunda atau bahkan menghalangi murkanya kepada kita. Kita ini kan terus garai pangeran, terus garai Gusti Allah. Di antara contoh pelaku sodakoh sir itu adalah kakeknya para habaib ini, yaitu Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad radhiyallahu anhu wa ardhah. Beliau ini setiap malam sholat sunnahnya. Sholat sunnah itu kan gak wajib, namanya aja sholat sunnah. Berarti orang kalau mau sholat sunnah, dia ini memang karep golek pahala. Lain dengan sholat fardu. Fardu itu bisa jadi orang ngelakoni karena wedi neraka. Gak mesti nek fardu itu dirubah sunnah kita ngelakoni. Kira-kira subuh, dhuhur, asar, maghrib, isya itu kalau sunnah misalnya, contoh misalnya ini. Kira-kira ya rok-rok asem kula panjenengan sedaya. Subuh, dhuhur, asar, maghrib, isya seandainya sunnah, bisa jadi kita gak sembahyang, Pak. Itu sik fardu. Kalau orang sudah ngelakoni fardu ditambah sunnah, berarti ini orang istimewa. Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah Az-Zahra Al-Batul binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buyute Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap malam sholat 1000 rakaat. 1000 rakaat itu seperti 2 bulan terawih, Pak. Terawih 20 ping 50. Itu setiap malam beliau lakoni. Istiqomah. Sudah ngelakoni sholat sunnah 1000 rakaat, bagi-bagi sembako. Jenengan semerap sembako, koral, pasir, semen itu ya. Beras golongannya ngoten niku. Tapi wallah alam sembakonya waktu itu ya apa? Dibungkusi dewe. Ada riwayat yang mengatakan 200 bungkus, ada riwayat yang mengatakan 100 bungkus. Dibungkusi dewe, diewangi sama pembantunya. Bengi-bengi itu katik tutupan metu dewe. Padahal beliau kalau di siang hari orang datang ke beliau memuliakan beliau, airnya direbut, minta doa, dipuji luar biasa. Gantengnya luar biasa, Pak. Zahir batin istimewa. Bagi-bagi sembako. Pembantunya ngomong, ya imam, wahai imam, ojo panjenengan, jangan jenengan yang bagi-bagi. Ya mbok saya, ndak pantas kalau jenengan ini keluar malam-malam. Dijawab sama beliau,
ente siap bawa dosa ana di hari kiamat? Siap mekul dosa saya di hari kiamat? Pembantunya diam. Yo, beliau gak ono dosane. Cuma tawarannya itu loh. Siap gawa dosaku yaumil kiamah. Mboten. Ya nek ngono tak pikul dhewe. Dipikul ganteng wong Pak. Gak ono apa-apane kalau saya semua ini sama jenengan digabung ganteng gak ono apa-apane ganteng Sayyidina Ali. Gawa dipikul 100 rumah setiap malam. Tidak ada yang tahu. Orang miskin Madinah saat itu menyangka ini adalah bantuan pemerintah. Pikirnya BLT. Dibuka pintu isu-isu sembako sudah nyepak. Alhamdulillah, Baitul Mal ternyata perhatian ke orang miskin, ke melbu. Kau nak wong ngemis di Madinah. Bayangkan, bukan hanya beliau itu ngangkat satu persatu sembako itu, tapi beliau mensurvei mana-mana yang layak dan perlu diberi sumbangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah wafatnya Sayyidina Ali, Madinah berkabung, besok orang miskin buka lawang zong. Loh, kok gak ono rek? Oh mungkin sik repot. Sik repot. Sabar ae wis. Besoknya buka lawang kosong. Loh. Ya wis mungkin siap-siap. Tapi anak bojo sudah mulai bingung ini, gak mangan rong dina deh. Hari ketiga dibuka, oh datangnya guling. Iki harus keluar. Mengemis berjamaah. Ngemis berjamaah. Metu Madinah full pengemis. Orang-orang Madinah yang biasa sudah cukup heran. Loh kok moro-moro sakmene iki? Heran, koncone sing biasanya ndak pernah ngemis sekarang ngemis. Loh sampai niki selama ini ndak pernah ngemis. Loh kok moro-moro ngemis sampean? Dia bilang, ya selama ini ada Baitul Mal yang memberi saya uang, yang memberi saya sembako. Ya gak perlu ngemis aku. Sekarang Baitul Mal ndak ngasih lagi. Loh sik. Koncoku iki ono sing di Baitul Mal. Ditakoni, "Ji, kira-kira jenengan iki lali ta? Wong-wong iki gak sampean kei ta? Apa jenengan ndak ngasih mereka? Ngasih apa? Sembako. Loh kita ndak pernah ngasih. Loh ya apa sih? Bingung. Usut punya usut, akhirnya tahu dari pembantunya bahwa selama ini yang bagi sembako bukan Baitul Mal, tapi buyutnya Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Ali Zainal Abidin, sak kota Garo. Mereka cuma tahu makan, mereka cuma tahu beres, mereka tahu sudah dikemas. Tidak ada yang tahu kecuali Sayyidina, tidak kecuali pembantunya. Di antaranya juga ada bekas hitam di pundak beliau. Orangnya putih, pundak ireng. Nopo kakean mekul Pak. Ini orang super jenius. Beliau tahu apa yang diridhoi Allah, apa yang diridhoi Kanjeng Nabi. Makanya nah seperti ini ditiru. Ayo pelan-pelan coba untuk sedekah sir. Konco nang oma gowok jaket, ya. Aku tak nang jeding, mlebu jeding jakete dicantolno. Sampeyan gowok Pak, sapa ono dhuwit sampeyan jobok, ya. Aja dijobok dhuwike, lebono dhuwit. 10.000. Gak kirane ro dia. Gak kirane ro sudah. Ya. Ibu kan boleh dikasih harus, tapi yo dikei sir juga. Dompetnya ibu gak ketok,
buka, masukkan uang, walaupun 10.000, itu sedekah sir. Mbak di rumah mungkin yang lagi repot keadaannya, lengah didik, lemari ini kasih 10, kak kira nih ini, siapakah ini? Ayo kita ulang CCTV-nya, kak kira nih, paling, nek rezeki juga nanti, paling ngono, understand? Lakonono Pak Haji, insya Allah yaumil kiamah jenengan gak kepanasan, keluarga jenengan tidak kepanasan, akan mendapatkan naungan yaumil qiyamah. Mugi-mugi sing kula sampai akan wonten manfaate.